Sesungguhnya syaitan telah berputus asa. Apa yang putus asa? Mensyirikkan kaum Arab sekarang. Jadi enggak mampu lagi disyirikkan, karena semua orang sudah beralih mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Islam. Jadi di waktu itu berkembangnya Islam luar biasa, sampai syaitan tidak mampu lagi membuat orang-orang kembali kepada berhala. Baju-baju yang bergaris-garis, kebetulan pola-pola garisnya ada 1-2 garis yang mirip salib, itu tidak mengapa. Jadi kita jangan cari-cari di baju kita. Ini kadang-kadang ada orang yang mencari-cari semua lambang, dia lihat-lihat, dia cari-cari sampai kabel listrik yang sedang tilang lagi nyawa kaji ke Nasrani. Dia salat nggak bisa khusyuk apa. Jangankan gambar, tulisan saja orang nggak bisa khusyuk. Misal di belakang baju kita tertulis minyak goreng sekilo 25.000. Kamu pikiran tua tes mayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, qul salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan, insyaAllah di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas di antara adab berpakaian dan berhias, yaitu haram hukumnya memakai pakaian syuhrah. Syuhrah itu pakaian yang tampil beda disertai dengan kesombongan, haram. Walaupun pakaian itu pakaian yang menunjukkan kesederhanaan, tapi berbeda dari tampilan biasanya. Makanya memakai pakaian compang-camping dengan niat ingin menunjukkan bahwa dia tawadhu', malah itu menjadi pakaian yang haram. Lalu kita juga sudah bahas dalam berhias dan berpakaian haram hukumnya bagi laki-laki memakai emas dan sutra. Haram memakai emas dan sutra, khusus bagi laki-laki, tidak haram bagi perempuan, kecuali karena uzur. Dibolehkan memakai sutra kalau terjadi penyakit gatal-gatal yang tidak bisa sembuh kecuali dengan sutra, dan itu diizinkan oleh Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam. Diizinkan memakai sutra untuk menghilangkan gatal-gatal pada kulit mereka. Juga dibolehkan memakai emas di saat darurat, seperti contoh hadis dari salah satu sahabat yang terpotong hidungnya di waktu perang dan tidak ada jalan lain kecuali membuat hidung palsu dari emas. Dibolehkan di saat itu. Tapi kalau ada pilihan lain, maka pilihan lain lebih utama. Namun dalam kitab-kitab fikih
memakai gigi emas dibolehkan, menyandarkan kepada hadis ini. Baik, kita lanjut. Tadi sekedar pengingat ulang apa yang telah kita bahas di minggu yang lalu. Berikutnya ada berikutnya di dalam berpakaian, yaitu tahrim irtida al-malabis allati 'alayha salban atau tasawir. Haram hukumnya memakai pakaian atau perhiasan yang berbentuk palang salib atau baju yang bergambar. Yang pertama, masalah memakai pakaian yang ada lambang-lambang agama lain. Ini perlu dipertegas lebih dahulu. Yang diharamkan apabila memang baju itu jelas gambarnya memang gambar simbol agama lain dan diikuti dengan sebuah keyakinan membesarkan agama atau menghormati agama lain, apalagi sampai meyakini. Kalau sampai pada titik meyakini kebenaran agama lain, maka dia murtad, otomatis menjadi murtad. Jadi meyakini kebenaran salib, murtad. Karena dalam agama kita Allah telah membongkar tentang apa yang diyakini oleh agama Nasrani, bahwa Yesus mati di tiang salib. Sedangkan Allah menceritakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, tapi diserumpamakan dengannya. Jadi ada salah satu pengkhianat yang diserumpamakan dengannya. Kata ahli sejarah bernama Yudas Iskariot. Wallahu alam. Nah, jemaah mereka Allah. Jadi kalau kita baca sejarah antara Katolik dengan Protestan, ada perbedaan dalam lambang ini. Kalau Katolik di salib ada patung atau gambar Yesus, tapi Protestan hanya memakai salib, tidak ada gambar atau patung Yesus. Karena menurut Protestan, ini hasil yang pernah kita baca, bahwa tidak layak seorang anak Tuhan dipamerkan hanya dengan celana dalam saja lalu menjadi lambang kemuliaan. Maka Protestan tidak mau memakai lambang gambar Yesus, hanya salib saja. Itu biasanya kita bisa membedakan mana Katolik, mana Protestan. Nah, bagi kita yang agama Islam, ketika memakai lambang-lambang tersebut, kalau diikuti dengan keyakinan semua agama itu benar, maka jatuh pada murtad. Jadi kalau sudah sampai pada titik pluralisme, jadi mengatakan semua agama benar, maka itu murtad. Jadi tidak perlu merasa keren dengan memakai logika-logika, ya. Padahal jelas dalam kebenaran agama Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, Nabi telah mengatakan bahawa Nasrani dan Yahudi bukan termasuk bukan termasuk jalan orang yang diberi petunjuk. Makanya ketika diucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, itu kan disebutkan jalan yang mana, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalan yang engkau ridai, engkau beri nikmat, ya Allah.
disebutkan oleh Allah langsung, bukan jalan ghairil maghdubi alaihim wala ad-dhallin, bukan jalan yang dimurkai Allah dan bukan jalan yang sesat. Lalu Nabi ditanya oleh sahabat, siapa maghdub alaihim, siapa yang dimurkai? Rasulullah dengan tegas menjawab, al-yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Lalu siapa yang dhalin, yang tersesat? Rasulullah menjawab, Nasrani. Jadi tafsir ini langsung Rasulullah dengan hadis yang sahih. Rasulullah yang mengatakan itu bukan jalan yang benar. Ya, makanya tersesatlah dan tertipulah orang-orang yang meyakini kebenaran di luar Islam. Oh, masalah mereka meyakini sendiri terserah, tapi menurut agama kita tersesat. Nanti kita lihat buktinya di hari kiamat. Kita lihat buktinya di hari kiamat. Siapa yang benar di antara kita? Jawablah ke Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun menjumpai salib. Jadi di masa Rasulullah hidup kan ada dua agama besar pada waktu itu. Ada Yahudi dan Nasrani. Namun ada satu lagi paganism, yaitu agamanya orang-orang yang bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi menyembah berhala. Nah, yang paling banyak yang pagan ini, yang paganism ini, penyembah berhala, itu Abu Jahal dan kawan-kawan, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan. Dan mereka ditipu oleh syaitan sampai begitu Rasulullah 23 tahun berdakwah untuk mentauhidkan. Di ujung-ujung hidup Rasulullah sempat mengatakan dalam hadis, qad aisa asy-syaitan. Dalam hadis yang lain, inna syaitan qad aisa, sesungguhnya syaitan telah berputus asa. Apa yang putus asa? Mensyirikkan kaum Arab sekarang. Jadi enggak mampu lagi disyirikkan karena semua orang sudah beralih mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Islam. Jadi di waktu itu berkembangnya Islam luar biasa sampai syaitan tidak mampu lagi membuat orang-orang kembali kepada berhala. Nah, lalu kemudian kata Rasulullah, karena dia sudah putus asa, apa yang dia lakukan berikutnya? Dia akan memecahkan persatuan di antara kita. Itu langkah syaitan berikutnya. Kita tidak syirik, Pak, tapi memakai tapi rod. Nah, maka berulang-ulang saya katakan, janganlah sampai urusan-urusan khilafiyah menjadi penyebab kita berpecah. Yang ubud hanya urusannya, ya. Hanya orang kecil yang merasa dirinya, yang merasa itu urusan besar. Orang besar tidak merasa itu urusannya besar, ya. Itu urusan-urusan khilafiyah itu dalam fikih manapun tidak mungkin dihindari. Cukup berlapang dada dengan saudara kita yang mungkin berbeda pemahaman dengan kita. Selama dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia adalah saudara kita. Ya. Jadi jemaah maka Allah, Rasulullah begitu ketemu simbol-simbol Nasrani dalam beberapa hadis, disebutkan contoh dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatruk fi baitihi syai'an fihi tasalib illa naqadahu. Dimanapun Rasulullah menjumpai lambang salib di rumahnya atau di luar rumahnya, tetap diturunkan, dihancurkan oleh Rasulullah. Dalam hadis yang lain, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada' fi baitihi thawban fihi tasaddiq illa naqadahu. Rasulullah kalau menjumpai kain yang ada lambang salib, segera beliau membuang kain tersebut atau menghancurkannya. Hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. Nah, jadi urusan seperti ini itu karena kita sudah tahu lambang itu memang milik agama lain. Nah, itu yang menyebabkan haram untuk kita gunakan, karena dengan begitu kita telah memuliakan. Sebenarnya tidak mesti salib, Pak. Saya pernah menemukan langsung mahasiswa saya ketika presentasi pakai baju kaos, tertulis kaligrafi di bajunya, di tengah kaligrafi itu jadi ada kaligrafi melingkar bulat,
Di tengah kaligrafi itu tertulis lupa siapa tertulis itu, abana, benar, abana ya, tertulis abana, bapa kami. Jadi saya panggil, saya bilang, tahu ini kaligrafi apa? Dia tidak tahu, dia pikir kaligrafi Islam. Pokoknya kadang-kadang ada orang yang awam, asal tertulis bahasa Arab dikira semuanya sudah Islam. Itu koran dibungkus martabak, marah. Padahal koran Arab itu, koran Arab itu sama kayak koran kita. Begitu dibungkus martabak kita marah. Kenapa? Kita nggak bisa membedakan mana koran mana Quran, kita kira semuanya Quran ya. Padahal itu kaligrafi milik Nasrani di Arab. Itu juga melantunkan seperti kita melantunkan zikir-zikir dalam bahasa Arab ya, untuk Tuhan mereka. Jadi kalau orang nggak bisa membedakan, kadang-kadang mengira itu Islam. Jadi jawaban mereka, Allah, semua lambang-lambang di baju yang ada salib atau lambang-lambang Yahudi, kalau itu memang simbol mereka, haram untuk dipakai. Bagaimana dengan kaos bola? Kadang-kadang kaos bola milik kelompok-kelompok tertentu yang notabene-nya mereka beragama Nasrani. Rata-rata ada kaos bola tertulis salib dalam lambang-lambangnya itu ya, atau disebut dengan jersey ya. Para ulama menjawab, kalau kita dapatkan jelas itu lambang salib, juga haram dipakai. Haram dipakai walaupun kita terlalu mencintai klub bola tersebut, yang bajunya haram dipakai kalau ada salib di dalamnya. Nah, bagaimana kalau kita bawa dalam solat? Ada baju berlambang salib, bawa dalam solat. Sahkah solat? Solatnya sah selama tidak diyakini sebagai kemurtadan. Jadi orang ini enggak yakin cuma pakai gambar salib di bajunya, tapi dia tetap beriman kepada Allah. Solatnya sah, namun dalam keadaan makruh ya. Kalau dalam kitab Fiqh Islami wa Adillah itu disebutkan bahagian daripada yang makruh dalam solat adalah baju-baju, memakai baju solat bergambar atau punya lambang-lambang tertentu yang dia tidak meyakini lambang itu kebetulan ada di baju itu. Solatnya sah, tapi solatnya bisa jadi tidak diberi pahala oleh Allah ya, atau dikurangi pahalanya oleh Allah. Nah, jawab mereka Allah, tapi kalau baju-baju yang bergaris-garis, kebetulan pola-pola garisnya ada 1-2 garis yang mirip salib, itu tidak mengapa. Jadi kita jangan cari-cari di baju kita. Ini kadang-kadang ada orang yang mencari-cari semua lambang, dia lihat-lihat, dicari-cari sampai kabel listrik yang sedang tilang lagi nyawa kajik ke Nasrani ya. Itu getahnya wahana buat ni kan. Kita nggak ada kerja itu kalau begitu. Memang di baju itu polanya, misal pola apa gitu. Jadi pas rupanya ada garis yang mirip lambang begini. Nah, ini tidak mengapa karena tidak disengajakan lambang itu tercipta sendiri, dan itu pun berpola-pola, itu tidak mengapa. Ya, kalau kita mau cari itu banyak sekali. Ya, di sajadah, di permadani kita cari, garisnya mirip salib. Akhirnya kita nggak bisa buat apa-apa. Nah, itu tidak mengapa kalau tidak dimaksudkan untuk membuat salib. Nah, jadi memakai pakaian ini haram, jangan besarkan agama lain. Nah, kemudian bagaimana dengan hukum memakai pakaian yang bergambar ya. Urusan bergambar atau melukis ini urusannya urusan besar di hari kiamat ya, karena hadis-hadis menyebutkan semua para pelukis, pemahat patung, nanti di hari kiamat Allah akan meminta untuk dihidupkan ya. Allah akan minta hidupkan hasil karyamu ya. Hidupkan patungmu, hidupkan lukisanmu. Ketika tidak bisa dihidupkan, dimulailah azab Allah yang paling dahsyat. Makanya ada hadis yang menyebutkan inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah, sesungguhnya azab yang paling pedih diterima di hari kiamat adalah al-musawwirun, orang-orang yang suka membuat patung atau lukisan. Makanya hari ini perlu kita bertegas, jangan biasakan anak kita melukis dengan sesuatu yang bentuknya makhluk bernyawa.
manusia dan hewan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengharamkan ketika yang dibentuk atau dilukis adalah tumbuh-tumbuhan. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allah ta'ala, Allah berkata, ini hadis qudsi, wa man adlamu mimman zahaba bi khalqika khalqi, adakah orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyerupai ciptaanku atau membuat perumpamaan dari ciptaanku. Falyakhluqu zurratan aw liyakhliqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan. Kata Rasulullah, ya, oleh karena itu kalau mau buat gambar, mau buat patung, buatlah yang bentuknya biji-bijian, bentuknya gandum. Ini maksudnya kiasan, kalau pohon-pohon tidak mengapa. Jadi kalau mau lukis yang bentuknya bukan makhluk bernyawa, ya, bukan hewan, bukan manusia. Nah, para ulama mensyaratkan dua, baru haram gambar atau patung. Yang pertama berbentuk makhluk hidup, yaitu hewan dan manusia. Yang kedua dimuliakan. Jadi kalau tidak ada salah satu dari syarat dua ini, maka tidak mengapa. Ada bentuknya makhluk hidup, ya, tapi tidak dimuliakan. Contoh, ada gambar Ipin Upin di keset kaki. Setiap kali mau masuk kamar mandi, kita injak dulu tu Ipin Upin. Dengan Kak Ros kita injak. Makanya Kak Ros haram kawin gara-gara gitulah. Itu gambar jelas manusia, jelas gambar manusia. Haramkah? Tidak, karena tidak kita muliakan. Makanya kalau ditanya boneka anak-anak yang berbentuk panda, berbentuk harimau, berbentuk apa saja, kita beli. Haramkah? Jawaban ulama seluruhnya mengatakan tidak, selama digunakan untuk bermainnya anak-anak. Ya, dicampak sana, dicampak sini, dipukul abangnya dengan boneka itu, terlepas isi perutnya, kan, Pak, sampai dikencingi, ngences, jatuh ke atas, sampai panda itu menyesal hidup bersama si anak ini. Harumkah? Tidak haram selama tidak dimuliakan. Jadi kalau gambar itu berada di atas permadani karpet, selama diinjak-injak, maka tidak mengapa. Begitu juga ketika para ulama membicarakan bagaimana kalau gambar itu berada di baju anak-anak, di main luhub, dia main lumpur, Pak, kemudian jatuh muntah di bajunya. Kalau di baju anak-anak, kata para ulama tidak mengapa. Tapi kalau di bajunya bapa anak-anak, itu haram. Apalagi dibawa dalam solat, solatnya sah, tapi keharaman itu tidak hilang. Nah, itu tadi menggabungkan antara batil dengan hak. Itu nanti yang haknya dapat, solatnya nggak perlu qadha, tapi bisa jadi batil itu menghapuskan pahalanya. Dan kemudian mengganggu orang banyak. Memakai pakaian yang bergambar itu mengganggu orang. Arti mengganggu orang, orang akan lihat dari belakang dia solat, nggak bisa khusyuk, Pak. Jangankan gambar, tulisan saja orang nggak bisa khusyuk. Misal di belakang baju kita tertulis minyak goreng sekilo 25.000, kamu pikiran tua tes mayangnya. Jadi hal-hal begini jangan pakai baju yang bergambar atau bertulis sesuatu yang menyebabkan orang tidak bisa khusyuk, baik logo, ada tulisan kantor atau apa saja. Nanti orang ada tulisan kantor, dia akan bertanya-tanya dalam hatinya ketika sedang salat, ini kantornya di mana tempatnya? Apalagi tulis kantor, ya, kami, Anda butuh uang, hubungi kami. Hanya berikan hanya BPKB Anda saja. Nyan nganguru ngang baje ada tumbuk tiga. Jadi model-model begitu. Jadi jangan melakukan itu. Jadi pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada suatu hari kata Aisyah radhiyallahu anha, annaha ishtarat namruqah fiha tasawir. Ini bukti bahwa Rasulullah dari dulu sudah melarang yang bentuknya gambar
Aisyah pernah membeli namruqah. Namruqah itu bantal punggung. Untuk duduk, orang Arab tu suka duduk nyender ke dinding, ada bantal punggungnya, itu namruqah. Fiha tasawir, ada gambar makhluk hidup. Dari dulu sudah ada itu, menenun itu dengan gambar-gambar sudah ada. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil bab falam yadkhul. Begitu Rasulullah mau datang, mau masuk ke rumah, dia berhenti di depan pintu dan beliau tidak masuk. Fakultu, Aisyah heran melihat Nabi tidak mau masuk. Fakultu atubu ila Allah mimma azlamtu. Aku taubat dari apa yang telah kulakukan. Maksud Aisyah, dia belum tahu dosanya apa ni, tapi dia lihat gaya Rasulullah nampaknya marah. Jadi kalau isteri dulu lihat suami nampak wajah sudah agak-agak marah, itu langsung takut melawan suaminya. Bisa jadi isteri hari ini begitu lihat wajah suaminya mengkerom, dia akan mengatakan pun kerom dan dulu rasa takut dalam hati, takut melawan suaminya. Tapi tidak semua isteri yang di belakang-belakang kita ini, alhamdulillah, insyaallah asal surga. Qala ma hadhihi namruqah. Lalu Aisyah ditanya oleh Rasulullah, ini apa-apaan ini di namruqah ini? Qalat litajlis 'alaiha wa tawassadaha. Ya Rasulullah, ini aku beli agar engkau bisa duduk dengan nyaman dan jadikan bantal ketika engkau duduk. Qal, Rasulullah berkata, inna ashaba hazihi suwar yu'azzabuna yawmal qiyamah. Ketahuilah Aisyah, pemilik gambar ini, artinya siapapun yang membelinya, memilikinya, maka diazab di hari kiamat. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Nanti Allah akan mengatakan kepada semua yang memiliki gambar, yang melukis, membuat patung, hidupkan apa yang telah engkau ciptakan. Wa innal malaikah la tadkhulu fihi baitan fihi surah. Dan malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya patung atau lukisan. Jadi begitu juga pada baju juga begitu. Jadi kita ini tidak didekati oleh malaikat ketika melihat ada baju-baju yang memakai gambar-gambar makhluk hidup. Baik. Dalam hadis yang lain juga ditemukan bahawa Rasulullah juga pernah marah ketika Aisyah memasang gorden. Waqad satartu biquramin li ala sahwatin li fiha tamathil. Pernah aku sedang memasang gorden yang ada gambar di gorden itu. Sekarang kan banyak Pak, gorden-gorden yang kita beli itu pulang coba cek kembali. Ini dari dulu sudah kejadian di masa Aisyah. Ini hadis-hadis kuat semua. Jadi ketika Aisyah memasang gorden, ada gambar makhluk hidup di situ. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatakahu. Begitu dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung diturunkan oleh Rasulullah, lalu dirobek. Wa qala asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Azab paling dahsyat yang diterima di hari kiamat orang-orang yang membuat perumpamaan makhluk-makhluk Allah. Qalat faj'alnahu wisadah aw wisadatain. Lalu aku mengambil itu, memotong-motong kecil dan kujadikan sebagai bantalan. Jadi kain-kain perca, kain ubud-ubud kokoh oleh Aisyah, dijadikan bantal, satu bantal atau dua bantal. Begitu kata Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ahmad dan Nasai. Nah, jadi jemaah mereka Allah, dalam berpakaian jangan memakai simbol-simbol agama lain, juga jangan memakai pakaian-pakaian bergambar. Kecuali Pak, Ibu, gambar itu tidak ada tamsilan, enggak ada contoh barang, gambar-gambar kartun seperti contohnya Doraemon. Doraemon itu mirip siapa? Pernah kita temukan di kampung yang mirip Doraemon? Itu hanya gambar ilusi, gambar macam-macam. Jadi gambar-gambar kartun anak-anak. Dia memang agak mirip-mirip manusia, tapi enggak ada tamsilannya. Tidak ada tamsilannya. Jadi misal contohnya gambar Spiderman, misal. Spiderman dengan kaosnya. Pasti pakai kaos, mana mau digambar kalau enggak ada kaos itu. Itu kan tidak ada tamsilan, itu. Nya kan cuma ilusi saja itu. Manusia laba-laba itu cuma ilusi. Maka hal-hal begitu termaafkan, tidak mengapa, boleh. Jadi mulai besok Bapak boleh
pakai baju supaya derma. Baik, kira-kira begitu. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.